Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tirmidzi Homas. Saya berasal dari Prodi KJJ Komunikasi KM 101 dan di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Observasi Pelaksanaan WFH bagi pekerja yang berstatus sebagai mahasiswa. Dan proyek ini adalah proyek proposal dari mata kuliah ITC Literasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Dan di sini ada 4 materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode yang digunakan, yang keempat atau yang terakhir adalah project goals. Nah, di latar belakang ini yaitu work from home adalah sebuah konsep kerja di mana karyawan dapat melakukan pekerjaannya dari rumah. Bekerja dari rumah juga memberikan jam kerja yang fleksibel bagi para karyawan. Bekerja dari rumah juga sangat membantu untuk memberi keseimbangan kehidupan kerja kepada karyawan, serta membantu perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Di tengah wabah coronavirus yang sudah ditetapkan sebagai pandemi ini, maka work from home atau WFH dapat menjadi solusi untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Sekaligus tetap bisa menjalankan bisnis, bekerja dari rumah atau work from home atau WFH yang dilaksanakan saat pandemik. Hal ini merupakan tindak lanjut atas imbauan Presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat pada 15 Maret 2020 silam. Presiden menghimbau agar dapat meminimalisir penyebaran virus 5 corona tipe baru yaitu SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Masyarakat diminta untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, salah satunya menciptakan sistem kerja bekerja dari rumah. Kemudian tinjauan pustaka. Di sini ada WFH, kemudian ada kekurangan dari work from home atau WFH dan juga ada kelebihan. Nah, di sini perubahan dalam organisasi dalam memberi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan dengan melarang karyawan bekerja di kantor dan berkumpul di ruangan, sehingga karyawan harus bekerja di rumah. Hal ini yang dinamakan dengan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah. Mustajab dan kawan-kawan 2020. Work from home saat ini merupakan strategi yang dianut oleh banyak organisasi dan memberikan banyak manfaat bagi organisasi termasuk institusi pendidikan. Penerapan WFH di Indonesia dikatakan bukan karena organisasi yang bekerja dari budaya atau metode asal, namun untuk mengurangi persebaran COVID-19, sehingga pengambilan keputusan oleh manajer harus menerapkan WFH untuk menjaga produktivitas karyawan. Menurut Amador 2016, work from home merupakan bekerja dari rumah yang nyaman, memiliki hubungan yang positif terhadap produktivitas dibandingkan dengan bekerja di tempat kerja. Bagi sebagian informan yang memiliki akses tempat tinggal yang jauh, maka WFH sangat ideal untuk menjaga produktivitasnya karena adanya pengurangan biaya dan waktu transportasi yang signifikan. Kekurangan dari work from home. Kekurangan dari work from home di antaranya adalah yang pertama adalah miskomunikasi. Miskomunikasi menjadi tantangan besar saat melakukan WFH dan harus siaga agar tidak terjadi tertinggal informasi atau rapat mengenai hal-hal yang penting. Yang kedua adalah gangguan kerja. Gangguan kerja yang terjadi pada saat di rumah yaitu orang yang berada di rumah atau sekitar rumah. Kemudian yang ketiga adalah biaya operasional. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita WFH atau work from home, kita akan terjadi kenaikan tagihan listrik dan internet daripada biasanya. Yang keempat adalah bosan. Saat terjadi WFH, sangat rentan merasa jenuh dan
bosan karena hanya bertemu dengan keluarga dan tidak bisa kemana-mana. Kelebihan work from home yaitu diantaranya adalah lebih fleksibel. Pada saat merasa bosan, jenuh, dan stres bisa berpindah tempat yang ada di rumah seperti teras, ruang tamu, taman, tempat tidur, atau ruangan lainnya. Yang kedua adalah kebersamaan. Salah satu hal yang nyaman adalah bisa memiliki waktu lebih bersama keluarga di rumah. Yang ketiga adalah biaya operasional. Penurunan biaya operasional kantor atau bahkan biaya bensin, makan siang, dan beli kopi di kafe. Yang keempat adalah aman. Dengan di rumah berarti sudah taat pemerintah dan meminimalisir terjangkitnya virus corona. Kemudian tinjauan pustaka. Dalam proyek ini saya menggunakan metode penelitian observasi. Observasi itu sendiri adalah teknik melihat dan mengamati perubahan dari fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Selanjutnya perubahan bisa dilakukan berdasarkan penelitian tersebut. Margono 2007. Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau disingkat PUPR, terdapat beberapa karyawan kantor yang mereka harus melakukan pekerjaan kantor mereka di rumah atau biasa disebut work from home. Terutama para pekerja yang domisili kantornya sedang meningkat kasusnya. Sebagai gambaran berikut adalah data yang kami ambil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan di sini bisa dilihat untuk WFO atau work from office itu sangat rendah di daerah yang memiliki resiko tinggi, sedangkan WFO hampir tidak ada yang WFH di zona yang tidak terdampak atau tidak ada kasus virus corona. Kemudian project goals, yaitu goals yang pertama adalah memberikan informasi terkait perubahan habits di masa pandemi. Goals 2, mengumpulkan beberapa data terkait jumlah karyawan yang mengalami WFH. Goals yang ketiga, testimoni terkait WFH dari pelaku utama. Baik, itulah presentasi dari saya. Semoga bisa diterima, dan apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kami, silahkan hubungi kontak yang sudah tertera di materi ini. Baik, saya Ahmad Termedi Homas, terima kasih dan sampai jumpa kembali.